Udah setengah 12 malam nih Mas. Gimana tag podcast sampai jam segini? Aman gak? Aman insya Allah. Emang rumah nggak ini? Ntar bukannya ganggu kalau misalkan balik ke rumah harus ngetok-ngetok dulu. Kalau rumah yang sekarang sih alhamdulillahnya enggak ya. Kalau dulu kan Oh gitu. Rumah baru nih. harusnya kan dulu muter lewat depan terus nggak udah ganggu satpam, Iya kan? ganggu lewat rumah. Kayak gitu tinggal di portal kan? Ya sama tetangga. Terus nanti istri gua harus nunggu bangun gitu kan. Harus nelpon dulu. Ya. Bukain pintu tolong. Kalau sekarang kan ya pakai fingerprint kan. Oh. Lock jalan gitu kan. Nih gitu ya. Iya jadi. Dia. Dan kedap juga rumah. Kamar. Ya. Alhamdulillahnya dapat rumah yang proper. Lalu kenapa Mas? Gengsi. Enggak. Akhirnya beli rumah gitu. Enggak kebutuhan. Oh, betul. Gua bukan orang yang ada kisah. Gue bukan orang yang beli karena gengsi, dan itu pun KPR. KPR ya, gue nggak beli cash. Gue nggak mungkin punya uang 1, sekian M untuk beli cash. Punya, tapi bisa lu tutup semua. Iya, gitu, karena ada orang yang kategori beli mobil ya. Sebenarnya nggak mampu cash, dipaksakan untuk beli cash, pinjam uang ke keluarga. Itu ini orang yang memang katanya saudara gitu kan, tapi ketika udah naik derajatnya nggak kayak saudara. Itu, dan apa ya, di orang ini tuh orang ini awal nikah tuh, ini cerita sedikit ya. Ini tuh orang ini tuh berarti ini bukan saudara gue ya. Oh, bukan saudara kandung gitu, apa beneran saudara secara orang keluarga. Istrinya ini ya ada lintas lah sama istri gue, satu lain lah. Terus jadi rekan aja gitu, temen ya. Terus nikah lah nih dia sama suaminya. Gue datang ya mungkin karena istri gue waktu itu belum masih taruh tuh. Gue datang karena Mas tolong dong gitu kan. Ya udah, gue bantuin gitu kan. Nah di akhir acara jabatan sama gue, Mas jadi apa? Yes, kita saudara ya sekarang ya. Jadi gue saudara lu, kan gue gak punya siapa-siapa di sini. Oke. Gak punya saudara-saudara nih, gak punya saudara siapa-siapa nih di sini. Ya udah gitu kan. Gue yain aja karena orang gue ya udahlah ya gitu kan. Dia belajar nyetir pun gue bantu sebenarnya. Oke, nyobain mobil gue, cobain. Gue punya slot. Gue kan memperlancar nyetir ya, ikutlah les mengemudi karena udah lama gak nyetir. Seperti ikut les-lesan gitu. Karena gue udah lama gak nyetir gitu kan. Terus 3 kali lancar nih. Bablas lah gue masih mobil. Tapi masih slotnya masih ada. Masih ada. Oh kalau di les mobil gitu nggak angus gitu ya? Nggak. Angus ya, gue angusin tuh. Ininya. Terus ngomong gue sama si itunya, nanti ada adik saya ya ke situ. Oke. Adik tuh. Iya. Ada adik saya ke situ. Lanjutin ya kursus karena dia mau ini. Lanjutin tuh, wah makasih banyak ya gini-gini. Nah, gue tarik ke belakang atau di mobil gue ngajarin dia nyetir. Ngomong, si ini mau beli mobil Mas. Si ini tuh maksudnya istrinya ya. Oke. Tapi kan kondisi lagi gini, mobil mahal. Iya. Ini kalau sebut nama sensor ya. Bro, beli second aja. Ini mobil gue second kok. Gengsi ya. Ya berarti kondisi sebenarnya ya, kondisi keuangan dia saat itu belum cukup untuk beli mobil sebenarnya ya. Tapi maksain karena gengsi gitu kan. Kenapa gue bilang gitu? Karena kondisinya beliau itu buruh pabrik. Terus gengsinya di mana? Lu beli aja mobil second, pilih fungsi. Nah, ngomongin fungsi. Fungsi dia beli mobil buat apa? Tahu. Terus gue bilang, mungkin relate sama yang tadi lu tanya.
gue beli mobil karena istri gue ngomong, kita masih punya orang tua, gue masih punya 2 orang tua, ibu sama bapak. Istri gue cuma punya ibu, karena bokap kan AFK gitu kan. Dari dunia gitu. Jadi ubi deh. Jadi ubi. Terus 3 nih kan. Bener dong. Pas gue mau nikah, akhirnya pas fitting baju, gue bawa mereka nih. Berguna juga nih mobil. Bawa barang, bawa ini, bawa itu. Ya kan. Dan gue tuh nggak menggambarkan gue punya mobil kan. Lo tau gue kalau punya kendaraan baru kan males ya dipamerin ya. Ya selain aja gitu, parkir, duduk kerja gitu kan. Satu waktu ini beli mobil lah. Akhirnya beli mobil cash. Ingat gue cash ya. Ingat gue cash. Terus gue nggak tahu gimana cara dapat uangnya. Gue nggak tahu gimana. Terus mungkin tiba-tiba ada ya itu mobil gitu. Kayaknya berubah bro. Gimana tuh? Gimana ngomongnya ya? Jadi kondisinya gini. Ada satu waktu janjian lah. Gue sama istrinya. Ketemu di tengah jalan. Tabrak? Ya enggak. Terus. Dia parkir di belakang gue. Hudi nih. Dikantongin ke jalan. Motorin ke mobil gue. Gue turunin dong. Gue kira mau salaman. Lu buka kaca nih, set gitu. You know me lah ya gitu kan. Enggak lu gini ya? Gini ya, gini. Ya you know me lah gitu kan. Gue udah mau gerak di bawah tuh. Terus udah. Oh maksud lu tadinya gue kirain mau salaman, udah mau gini gitu. Ini gue nih. Ya. Ini kaca kan. Ya. Dari mana mas? Oh gini, ini lu nih. Ini dia. Enggak. Ini gue kan ngadepnya sono. Mobil kan sana ngadepnya. Ya. Ini berarti dia. Set gitu. Ya. Gini. Set. Ini kaca nih. Ya. Turun dong. Terus gini bos. Mas dari mana? Tangan gue gini ya. Kan tangan ini kan kaca mobil. Ini kan di sini kan. Kenapa enggak lu gini kan? Dari mana mas? Iya terus kayak gokil bos. Gue nggak tahu ya. Gue jadi keinget ada satu quotes gini. Jadi kalau lu mau tahu sifat asli seseorang, kasih dia harta atau jabatan. Iya terus. Gitu. Nah, itu pada akhirnya kayak gitu kan, ketahuan kan, ketika dia belum punya harta atau jabatan, sikapnya gimana? Iya maksudnya. Ketika udah punya, loh kok beda gitu kan? Iya gue kayak, lu tau gue kan kalau ini orang yang sama yang bilang, anggap gue saudara ya gitu. Iya orang yang sama. Oke. Lu tau gue kan setiap gue pasti mau jabatan kan, dan gue selalu paham bahwa kita tuh kalau jabatan sarang ya. Apa? Kalau di keyakinan kita Islam, orang yang saya jabatan itu kan ngegulin dosa sebenarnya. Ya kan. Nah, gue kan selalu mau salaman sama orang ya. Kalau pas dia beda prinsip sama kita gitu kan. Lu tau gue. Salaman tuh jadi adatnya gue gitu kan. Kalau di gue sebenarnya gue nganggapnya salaman tuh form of respect. Iya kan. Antara manusia. Ini enggak bos. Dan sampai sekarang tuh kalau salaman tuh kalau gue yang ngacungin. Tidak salaman. Kalau gue ini iya udah. Terus tadi sebelumnya ayo mas gitu. Wah respect cara ngomong ini. Terus ini nyambung gak ya? Apa? Gue punya rezeki lah bro. Datang tuh. Gue jemput tuh pakai motor. Lu tau motor NS gue yang lama. Kayak itu. Nah ini kan datang nih set.
di stangnya dia, terus lo tau stang digini kan, ya, gini terus ada stang dorong ini motor, dengarnya mau umroh mas, Gitu. gaya ngomong gitu, gue sama, gue nggak mau lebih kan kayak, oh iya nih doain aja, ingat gue nggak salaman, tangan gue di bawah aja. Tapi kenapa caranya sama ya? Sampai begini ya nih. Bosnya, gue mungkin adabnya dia lah. Bos istrinya aja salaman sama gue, kayak salaman kayak gue, terus ini cekin mic takut mic-nya mati ya. Iya, soalnya tadi ini tuh tag kedua sebenarnya. Jadi tadi mic-nya sempat mati. Bosnya dia salaman sama gue. Itu ya salaman kayak as a friend aja. Bro. Karena kan istri gue sama istrinya kan masih ada satu kerjasama lah gitu kan. Gini, ngobrol biasa, tidak menikah, tidak merendahkan, di level yang sama. Nanti kok gini, satu waktu gue denger mobil ke pabrik kan, Pabrik nih tempatnya siapa? si yang orang bocah, suaminya ini, si orang ini, Iya. terus bawa mobil ke pabrik. Istri gue masih positif ngomongnya, dia kan mau showing apa yang dia dapat. Nggak gitu, pabrik tuh beda, ada culture-nya sama corporate. Tar nih bro, kerja di pabrik nih, punya mobil, dibawa ke pabrik, posisi dia apa? Baru lepas. Buru lepas nih gimana nih konsepnya? Ya baru lepas, tidak dikontrak, Freelance gitu? Apa part time? Bayar harian. Buruh harian. Iya. Oke. You name it lah. Terus sebenarnya positif sih, buruh harian punya mobil. Oke, masih oke nih. Terus gimana? You name it lah. Gua mikir ya semua orang berhak dan bisa beli sesuatu gitu kan. Terus yang gua nggak nalar adalah ada ribut-ribut di pabrik. Dia ikutan speak up ke HSSR nih. Dengan posisi dia yang gue nggak merendahkan ini, tapi memang kita harus tahu tempat dan kita harus tahu waktu. Iya, karena ya like it or not lah, suka atau enggak, posisi itu menentukan di perusahaan gitu. Ketika lu, ini bukan merendahkan staff, bukan meninggikan jabatan leader ya, tapi secara hierarki memang begitu. Seorang staff suaranya tidak akan lebih kencang, bisa dibilang, tidak akan lebih terdengar dibanding seorang leader, karena pada akhirnya yang dikasih tanggung jawab untuk ambil keputusan lebih banyak adalah orang-orang yang di atasnya, bukan orang yang staff ini. Mungkin staff ini tetap bisa ngasih masukan, tapi decision makernya tetap si leader. Nah, ya gue lanjut lah. Setelah speak up itu, ya memang jabatan menentukan juga. Gue di speak up itu, gue nggak tahu seminggu apa sebulan setelahnya di cutting. Dipecat? Iya. Ya gimana ya? Kalau ini Indonesia bos, lu tidak punya kontrak, go away. Itu kan. Itu terus kecuali memang bos lu baik ya. Dan ini jadi polemik nih. Berarti habis itu tinggal istrinya dong yang kerja. Ya. Tadi berarti istrinya tuh masih kerja kan? Apa gimana? Dua-duanya kerja? Apa suaminya doang? Kerja. Istrinya kerja? Nggak kerja sama istri gua. Terus hidup sehat nih pakai Stalin. Iya nih. Kristalin. Nih iklannya agak gengsi ya. Dia ngomong gini. Ntar lu intermezzo dikit ya. Ini iklannya adalah dia ngomong gini Dika. Air asli pegunungan, terus tiba-tiba Telon ngomong, kelamaan. Nendang Aqua.
Jangan sebut mereknya. Apa? Aqua. Kristalin aja. Enggak. Terus gue lanjut ya. Ini udah posisi di cutting nih. Tadi gengsi kan beli mobil baru. Ada gengsi beli mobil second, akhirnya beli mobil baru. Gengsi buat mengakui bahwa gue tuh masih di fase bawah. Ya belum, ya nggak apa-apa nih sebenarnya belum saatnya nih gue punya mobil sebenarnya gitu. Ya gue nggak bisa bilang gitu, tapi menurut gue kalau lo achieve sesuatu atau lo when you have something just kick it. We never know orang lain tuh mau gimana ke kita, ya kan? Satu waktu lama-lama ada training nih sama istrinya. Update status, gue tahu WA-nya. Status nih. Geger, gue ngamuk tuh. Update statusnya nih apa? WA, terus tentang apa? Ngomongin sampai istri gue kenapa-napa. Habis tuh kalian gitu kan. Konteksnya? Nah, kayaknya kadang-kadang dia bilang harusnya kalau jam 11. Karena ada delay kan jam 2. Ya kan? Istrinya pulangnya kemalaman. Ya, siang-siang. Istrinya jadi pulang telat. Ya, siang. Terus kondisi lagi hamil kan. Kan gue baca yang pertama. Gue lagi parkir di depan tempat training ini. Lu ikut ceritanya? Gue jemput. Gue jemput. Terus posisinya kan memang kerjaan studio kan keluar aja lah gitu kan. Iya. Kita kalau udah kelar kan ya bubar aja gitu kan. Iya, pulang. Terus gue tungguin. Kok begini nih, gue screenshot nih, gue WA istri gue. Gue WA. Gue gak ngeh tuh. Dia datang tuh, tahu-tahu pulang gitu kan, datang mobil terus pulang. Biasanya aja sebelum dia punya kendaraan ngetok kaca gua, negor, mau ngajak salaman. Ini kondisinya enggak. Terus gua WA lah istri gua. Ini gini-gini nih. Ngamuk-ngamuk lah gua. Sampai main ke komisaris untuk menenangkan gua. Berarti udah chaos lah ya. HP nih, digini nama istri gua. Pak, nih Mas Cok kayak gini nih. Chat ini terus di screenshot chat gua nih. Yaudah cobalah kamu tenangin. Misalnya bingung, emosional itu. Sampai lah semua manajer ikut menenangkan gua. Enggak mas, itu buat semua. Bro, gua mah gak pandang bulu ya. Gua tuh siapa? Nyenggol istri gua. Istri gua tuh udah merasakan hal ambang kematian loh. Ini udah ngeliat kehidupan dan kematian secara real. Ini nyenggol istri gua. Di depan gua habis. Gua nggak tahu semenjak gua ngomong gitu, si istrinya orang ini ngomong ke istri gua, udah kak udah dikasih tau juga suamiku udah tak bilangin jangan kayak gini lagi. Apalagi Mas Rio kan, dia ngomong sesuatu didengerin masalahnya. Ngating orang kalau dibilang kating nih. Abis ntar gitu kan. Iya kamu bilangin aja. Ya Mas Rio kan sedikit berucap yang dikeluarin statement kan. Kalau udah statement gak bisa ditarik statementnya. Iya. Itu kan. Lu tau lah gue gimana kan. Terus akhirnya kayaknya gak pernah mau ketemu gue lagi apa gimana gitu. Sampai di titik di perjalanan dari sini mau dari tempat mana dari kantor kapal 2 ke sini. Di kapal 2 mau burung lah. Istri gue kan seneng hewan ya. Iya. Diambil lah. Terus nelfon sama si ini. Bawa kesini aja kan punya Viari nih. Gue punya Viari nih. Gue baru ngeh gitu. Rumah punya Viari. Datanglah gue. Viari itu apa sih? Kandang burung. Kan ada lakinya nih. Oke. Gue masuk lah. Gak ada kelamaan bro. Anjay. Keren juga. Bukan diajak lawan. Gue yang menyodorkan tangan. Wih. Terus dia gue nyari, terus dia ngomong, "Sehat Mas." Ya.
Udah nggak ada gini lagi. udah gue tuh kayak Udah nggak ada gini. Izin. Karena- udah nggak ada. gue kok kalau udah malas sama orang ya udah mas kan udah gitu kan. Iya. Ya ini sebenarnya ini agak fun fact juga teman-teman. Kayak gengsi banget gitu loh. Kalau ya kita kan tahu lah Mas Rio dan istrinya tuh dia punya beberapa usaha lah. Dan singkat cerita punya beberapa kesempatan sebenarnya. Punya beberapa kesempatan buat ini dengan situasi kayak gini sebenarnya bisa nih lu langsung nge-cut orang gitu. Tapi yang bikin gomes adalah ada beberapa kondisi yang sebenarnya bukan terkait dengan performa, bukan terkait dengan skill. Di luar itu, hal yang di luar kedua itu yang jadi pertimbangan mereka, kayak segi attitude-nya, segi potensinya, segi kondisi, bisa dibilang kondisi keluarganya dia gitu, sampai segitunya gitu teman-teman. Makanya ketika gue tuh baru denger cerita ini jujur di podcast ini teman-teman. Jadi agak kaget juga, maksudnya orang bisa dibilang sebaik Mbak Ainun dan Mas Rio nih tuh kok diginiin sama orang gitu sih. Gue mikirnya kok lu bisa segininya sama orang yang lu nggak tahu nih di balik itu gimana cara dia nahan orang, gimana cara dia ngatur keuangan, bahkan berdarah-darah gitu ibaratnya. Nggak apa-apa dah, gue rugi aja gitu, penting nih anak-anak masih makan nih, masih jalan gitu. Itu tuh wah, gue sih ini sih gue jadi mungkin kalau gue salah, gue kayaknya gue tahu nih orangnya siapa. Terus gue sih kalau ketemu orang ini lagi sih nggak usah sih kayaknya sih, nanti terjadi hal-hal yang diinginkan gitu. Iya. Oh ini, gue nggak tahu gengsinya semana. Satu waktu pernah di kantor ketemu lah, bawa gendong anaknya, ngajarin anaknya salim ke gue, nah dianya nggak salim ke gue. Absolut cinema, nggak jelas banget orang ini anjir. Salim dulu sama Rio. Set. Ada. Gue diem tuh. Udah gue gak ngomong apa-apa. Cuma dia mati. Nah. Gimana konsepnya? Nah ini ya sebenarnya itu kan menurut gue salaman tuh form of respect mas. Sebenarnya. Dari orang ke kita atau sebaliknya. Dan yang ngomong-ngomong form of respect, gue jadi inget satu cerita. Jadi di keluarga gue tuh, keluarga lumayan besar lah. Jadi sebagai konteks gue tuh berasal dari Jawa Tengah, Purwodadi. Nah panggilannya biasanya Mas dan Mbak kan, gitu. Kalau di keluarga. Nah kayak semua orang Jawa gitu dah. Iya, mayoritas orang Jawa kan manggilnya gitu. Nah jadi ibu gue tuh anak pertama. Nah dia punya adik perempuan, cewek. Nah adiknya nih punya anak lagi perempuan, which is itu otomatis sepupu gue dong, ya kan. Nah sepupu gue ini sampai sekarang dia manggil gue mas, padahal kalau secara umur gue di bawah dia, lebih tua dia beberapa tahun gitu, gue agak lupa lah. Jadi, nah dia manggil gue mas dan pada akhirnya gue manggil dia dek, padahal kita awalnya kan nggak tahu ya, kirain memang dia yang lebih muda, gue yang lebih tua gitu. Jadi normal manggil kayak gitu. Ternyata mudaan dia. Nah terus gue sempat menawarkan, gak usah deh, lu gak usah panggil gue mas, gue yang manggil lu mbak, lu manggil gue dek aja, karena memang secara umur lebih tua lu. Nah terus dengan santainya dia bilang, oh enggak mas, masih mas nih. Enggak mas, soalnya iya, soalnya ibu saya kan adiknya ibunya mas gitu, jadi jatuhnya itu bude saya gitu, lebih tua, dan ini memang adabnya seperti ini. Nah terus gue digituin, ya adalah selalu lah gue gitu. Ya udah sampai sekarang gue panggil dia dek,
Dia panggil gue Mas. Iya. Gitu. Kalau Bahkan ini agak ini juga sih. Ini relate ke Salim nih. Bahkan ini kalau gue pulang kampung ya. Kalau gue pulang kampung, nyampe nih kan rumahnya sebelah-sebelahan gitu. Nyampe di rumah dia gitu. Jadi posisinya rumah mbah gue dan rumah dia tuh posisinya rumah dia duluan kalau masuk dari jalanan gitu. Rumah dia duluan. Jadi mampir ke rumah dia dulu pasti. Nyambut gitu. Salim Mas. Cium tangan. Itu tuaan dia loh. Gitu. Makanya gue agak kaget denger cerita lu gitu. Ketika ada orang yang notabene lebih tua, tapi dengan rendah hati dia mau cium tangan ke yang lebih muda, cuma karena form of respect-nya dia, merasa bahwa ibunya tuh adeknya nyokap gue juga harus hormat sebegitunya kepada keluarganya dia, gitu loh. Iya, ya memang agak aneh sih. Kalau dia, karena gue sama Rizal orang Jawa ya. Iya. Gue nggak tahu di underline gimana. Bukannya orang ini orang Jawa juga ya? Yang tadi juga satu, dia bilangnya sama-sama satu wilayah di Jogja lah. Oh, apalagi? Gue kan orang Jogja, seketurunan ke atas kan Jogja semua. Ini kan apa yang ada budaya jalan jongkok segala macam itu kan? Gue masih melakukan itu. Iya kan? Gue garisnya kan Jogja total lah kalau bahasa orang tuh. Terus ketika ngomong gitu, awalnya ya gue nggak expect apa gitu kan. Oh ya udah, berarti kan memang ganggunya oke gitu kan. Iya. Ya kalau orang dikasih harta kan sama tahta kan bakalan keluar nih aslinya. Tabiatnya gimana? Ternyata kejadian kan gitu kan. Oh ini akhirnya gue ya pada akhirnya ya itu harta sama tahta itu kan justru ujian. Hilang respect gue. Iya. Terus gue aja di keluarga ya. Gue jatuhnya ya sama kalau kan masih sepupu ya. Gue tuh punya di keluarga tuh yang bahkan lebih tua dia daripada gue, tapi jatuhnya itu ponakan gue. Karena bokap gue itu anak terakhir dari sekian saudara lah. Terus yang paling tua itu punya anak di mana itu ada sebelum bokap gue nikah. Bokap gue nikah, terus usia pernikahan ini berapa tahun gue lupa ininya, nggak ngitung juga. Lahirlah anak nih. Itu anaknya sepupu gue ini kan berarti kan umuran sama lu apa gimana? Ya seumuran. Sorry, kayaknya lebih tua sedikit, setahun apa berapa bulan gitu. So gitu terus gitu kan sampai anaknya ke sekian lah. Sorry, sampai bude gue, Pak Ade plus bude. Nah, sepupu gue ini punya anak, ada dua orang yang memang tua nih, ada dua tua anak. Itu ada dua sepupu gue lebih tua. Ketika punya anak, anaknya usianya di atas gue. Setahun atau 2 tahun gue lupa. Ada juga yang di bawah gue. Ada di bawah, ada yang di atas, ada yang satu level seumuran. Yang di bawah, usia di bawah gue, sempat ketemu lah. Itu cicat-cicat lagi acara keluarga besar lah. Bisa lebih halal waktu itu kan. Minta nomor gue ke nyokapnya. Dikasih, terus assalamualaikum, siapa nih gitu, masalah siapa ya gitu kan. Oh ini, maaf nih aku bingung mau manggil sama Mas ya. Senyawa kamu aja mau manggil siapa, mau Om boleh, mau Mas boleh, jangan panggil Om Mas gitu kan. Terus begitu aja. Ya udah Om aja kali ya, kan gak enak soalnya nyokap kan sepupuan sama Om gitu. Udah gak apa-apa, kamu juga gak apa-apa, Mas juga gak apa-apa gitu kan. Gue nggak gengsi untuk dipanggil Om sebenarnya gitu kan. Ya udah, sesuka lo aja, mau gimana. Nah, terus
ya ngomong-ngomong soal gengsi juga, gue ada cerita. Itu kan mungkin keluarga nih, jadi mungkin masih ada nggak enak atau apa segala macam. Ini gue punya cerita rekan kerja dong, literally rekan kerja, nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan darah apapun. Bahkan kita juga nggak pernah punya hutang budi apapun gitu satu sama lain. Ya udah pure rekan kerja biasa. Dari awal kita tuh nggak tahu ceritanya, kita tuh nggak tahu bahwa ternyata gue lebih tua daripada dia nih. Kita berdua tuh manggilnya bang aja gitu. Bang, besok kebetulan dia nih megang sosmed kan gitu, ngerjain skripnya segala macam. Gua graphic designer gitu. Dia ngasih brief ke gua, bang tolong ya kerjain ini. Oke siap bang gitu. Sama-sama bang manggilnya. Nah kan kantor gua tuh belakangan baru aja pakai kayak aplikasi ini, mas, aplikasi buat absensi lah. Ya, itu bikin. Ya, masukin. Akhirnya kan ada kayak data karyawan dong. Ada. Oh, lu bisa lihat data karyawan? Bisa, data karyawan sama data ulang tahun. Detail ya? Data ulang tahun, karena di gua tuh ada kayak bisa bilang tradisi lah. Jadi setiap ulang tahun tuh dirayain karyawannya gitu. Terus iseng lah gua nyari. Karena dari awal gue nggak pernah tahu nih umurnya berapa sih dia nih gitu kan. Cek, ternyata seumuran sama gue nih anak gitu. Nah terus gue ini dong dengan ya udah gue ngajuin ke dia, gue bilang, ini kan kita seumuran nih bro, lu kita manggil nama aja sebenarnya aman, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa bang, gue juga respect sama lu. Oh ya oke, kalau lu begitu, gue juga akan manggil lu bang ya. Sepakat ya kalau kayak gini ya. Gue bilang, oke bang, kata dia gitu. Udah sampai sekarang saling manggil bang. Cuma karena balik lagi tadi form of respect gitu. Iya, kalau di tongkrongan tuh nggak apa ya? Nggak akan mendiskusikan bahwa lu lebih tua siapa. Iya. Bang mau aja udah. Iya. Yang gitu. Nah, cuma gue juga punya cerita yang agak ngeselinnya ya, kayak cerita lu tadi gitu. Ya balik lagi sebenarnya ini tuh tergantung orangnya. Jadi adalah satu orang di Jakarta bagian utara nih kerjanya. Dia anak muda nih. Dia itu kebetulan dikasih jabatan di usia yang masih sangat muda lah. Dikasih jabatan. Satu waktu gue ada kesempatan sama anak muda ini yang dikasih jabatan ini makan bareng lah di kantin sama teman-teman lah, rame-rame gitu. Nah, makan bareng, nah biasalah namanya anak laki kan cowok gitu, ceng-cengan biasa, tiba-tiba nyeletuk orang, ada yang nyetuk, bro, lu kok manggil si A pakai nama sih? Kan tuaan dia ya daripada lu gitu. Nah sebenarnya kan konteksnya harusnya ya namanya obrolan tongkrongan gitu kan, lu jawabnya bercanda aja harusnya nih bocah jawabnya lurus, serius ya kan, jawab gini. Nah ini di sini part agak ngeselinnya tuh sini lah, emang kenapa kalau gue manggil nama, dia kan staff gue. Epic. Wah itu Epic sih. Wah itu kondisi mas di situ kan ramean ya, ada beberapa orang. Nah terus memang kita sering nongkrong juga. Jadi biasanya setiap dari kantin tuh kita naik tuh ke atas ke kantor lagi. Ruangan gua kebetulan lantai 3. Anak-anak suka kadang nongkrong di situ juga. Nah pas balik ke lantai 3 anak-anak ngomong, itu kalau nggak di kantin, kalau dia ngomong kayak gitu di luar, habis nih anak-anak pada ngomong gitu. Santai guys, santai, gue bilang gitu. Wah kayak itu bisa chaos itu, abis itu anak itu mas. Depan, waduh, gila sih. Teman gue ada sempat iseng juga nanyain gitu kenapa alasan lah. Tapi nadanya udah agak ngegas tuh. Jadi nggak bisa kayak gitu bro. Gimana juga dia lebih tua dari lu. Panggil jangan nama doang gitu. Akhirnya nggak dijawab gitu. Nggak dijawab sama si anak ini. Akhirnya ya udah kita ada ngalin topik.
biar adem gitu kan. Udah nggak dibahas lagi mas, sampai ya itu pas naik di atas baru udah dari situ kita menjauhi ini anak lah gitu, karena wah agak toksik juga nih bocah gitu kan. Udah habis itu ketika misalkan dia ke kantin lagi nggak kita ajak ngobrol, udahlah kayak gitu. Iya, gimana ya? Gitu. Jadi ya, gede juga kan. tergantung situasi-situasi yang kadang membutuhkan respect, itu kembali lagi ke pribadi orangnya mas. Kalau dia punya adab dan kalau tadi kan bahasa Jawanya unggah-ungguhnya tinggi gitu, ya dia akan memilih untuk respect dan lebih rendah hati gitu. Ya kayak ini aja deh, kan lagi program magang kan di sini, terus gue tuh berupaya buat ya walaupun tetap kebablasan ya, karena kayak tongkrongan aja gitu kan. Manggil Rijal tuh pakai mas gitu kan, kayak ya udah mas Rijal yang ngatur lah ininya. Terus lagi berusaha sama magang, si ini kemana ya mas? Oh saya nggak tahu, biasanya mas Rijal tuh reporting hari Minggu atau Sabtu. Saya belum terima reporting nih. Padahal tahu. Iya. Dan biar mas Rijal yang ngomong gitu kan kalau ada apa-apa. Terus juga sampaikan lah sama beliau gitu kan. Di titik itu gue tidak karena gue sempat ditegur sama SR ngomong gini, mas itu kalau ngomongin Mas Radin sama Mas Rizal, jangan Radin atau Rizal ngomongnya, pakai mas. Gue sempat ditegur tuh. Gimana kan mereka juga leader. Terus supaya mereka yang paling bawah ada penghormatannya, ada respectnya. Oh iya juga ya. Mulailah gue ngomong pakai Mas Radin lah, Mas Rizal gitu. Kalau anak-anak kalau misalnya ke teman-teman gue tetap manggil Rizal sama Radin gitu kan. Dan gue sempat gue gak gengsi untuk ngomong ke teman-teman gue bahwa dua orang ini lo yang bantuin gue. Gue gak bilang oh staff gue enggak, ini yang bantu-bantu di kantor nih untuk ngegedein, untuk ngurus ini itu gitu kan. Nih Rizal yang bantuin di podcast nih, nih Raden yang bantuin di IT-nya, oh ini Denta yang bantuin di desainnya, oh nih si gue gak boleh sebut sama yang itu, bagian di finance gitu kan. Jadi saling kasih respect gitu kan, supaya apa? Kalau gue kasih respect, orang akan respect ke gue. Dan gue nggak gengsi buat manggil mas atau mbak. Apalagi kadang tuh orang tuh suka bingung kan. Nah gue keinget satu quotes yang keren nih. Jadi katanya tuh respect is earn mas, bukan give. Jadi respect tuh didapetin, bukan dikasih, bukan diminta. Iya. Pada akhirnya orang akan mendapatkan respect dari orang lain atau komunitasnya atau sekitarnya karena ada sesuatu hal yang dia lakukan terhadap lingkungan itu. Bukan dia minta-minta untuk di respect gitu. Respect gue dong, enggak gitu. Iya. Kayak ada orang-orang yang dalam tanda kutip gila hormat kan. Kalau attitude lo kenceng, respect lo jalan, orang ya ikut lo. Ya kan. Ya contoh deh, orang itu kalau gue sempat baca ada buku leadership gitu kan, tanya kalau mau jadi leader yang baik harus jadi leader yang lead by example gitu. Harus nyontoin dulu nih, lu harus ngasih tunjuk ke tim lu bahwa lu bisa melakukan ini dan lu tahu caranya melakukan ini dan lu tinggal turunin ke tim lu. Kenapa? Karena kita butuh tenaga yang lebih banyak, kita mau lebih menghebat lagi gitu. Gua sempat nonton salah satu video lah di sosmed. Jadi ini kumpulan tentara nih. Nih si pelatihnya itu nyontoin setiap rintangan tuh dia dengan presisi yang oke, dengan skill yang oke, santuy banget gitu. Terus dia bilang ketika udah di ujung,
lakukan apa yang saya lakukan, saya udah nyontohin dan tidak gagal. Kalau kalian itu gagal, itu hal wajar. Yang penting udah nyoba. Kalau udah gagal, coba lagi sampai berhasil. Saya bisa lewat dari ujung tantangan ke ujung yang lainnya, nggak langsung. Saya respect ke pelatih saya dengerin pelatih saya, akhirnya saya bisa. Terus saya tanya teman saya, kalau nggak bisa tekniknya gimana? Jangan gengsi buat nanya, jangan gengsi buat minta pendapat, jangan gengsi buat showing memang apa yang kita punya. Pada akhirnya ini mungkin agak terdengar klise ya. Pada akhirnya nggak ada orang tuh yang langsung hebat, nggak ada orang yang langsung jago. Semua orang di awal tuh newbie lah, semua orang tuh pemula lah. Akan ada satu waktu yang kita baru mulai hal yang baru gitu, dan akan ada nih coachnya dosen gue adalah akan selalu ada waktu pertama kali buat apapun gitu. Jadi bersiaplah gitu dan terima dulu aja, kata dia. Terima dulu aja, jangan langsung ditolak apapun kesempatannya. Soal gimana cara ngelakuinnya, lu ngerti apa enggak caranya gitu. Ngadapin ini, itu pikirin belakangan. Karena kesempatan tuh biasanya nggak datang 2 kali. Gitu sih. Ya kayak contoh terakhir ya. Kita tuh kantor ini kan jatuhnya kayak ya production aja gitu kan, nge-produce video gitu. Ya lu kira tulisnya pakai mirrorless DSLR. Ini iPhone gua, ini Android gua. Ini iPhone berapa dulu? Ini webcam nih. Ini iPhone 11. iPhone 11. Sekarang gua depan ini itu Xiaomi Poco X5 5G yang dipergunakan hanya untuk gua kan hanya untuk main game. Literally main game. Gua nggak tahu spek kamera gimana. Ini baru coba pertama kali untuk video. Ini yang ada ke Rizal itu pakai webcam. Ini webcam ketiga sebenarnya. Webcam ketiga yang gue riset gitu kan. Gue dari awal podcast gue selalu punya prinsip mulai dari ketidaksempurnaan sampai menuju sempurna gitu loh. Gue nggak tahu ini ngekut apa enggak yang iPhone, karena memang kemarin sempat juga ngeblank lah 45 menit. Gue nggak tahu ini berapa. Kalau ini sukses berarti ini tayang dan it's a works gitu kan. Ini webcam ketiga dengan spill harga nggak sih? Boleh. Kita makanya dari webcam yang harganya di bawah 200.000 sampai ini tuh kalau nggak salah 300-an, hampir 500 ya. Hampir 500, 400 berapa gitu gue lupa. iPhone, you know lah, iPhone 11 berapa? Android depan gua second bu. Gue beli ini second. Berapa nih? Oh iya, wireless. Akhirnya gue punya wireless. Tadinya kita cuma pakai apa? Ini kan mic. Ya ala podcast gitu. Ala mic podcast kan, dimana laptop yang dipakai itu bukan laptop gue pribadi, tapi ya itu lebih juga sih sebenarnya. Tapi itu yang kalau kesenggol dikit mati laptopnya. Iya kan? Gue tidak mendeskripsikan orang-orang yang lu mampu beli. Enggak, gue starting dengan alat seadanya. Gue sendiri starting dengan mic doang. Bahkan kalau ya teman-teman ini deh, track back ke belakang deh, season sebelumnya. Ada fotonya ya gue ya? Ada season sebelumnya di Kreatif Bertumbuh. Coba dengerin satu persatu perkembangan audionya tuh gimana. Itu berasa gitu. Akan ada satu episode yang entah suara gue yang kecil, suara Mas Rio yang kecil, suara gue hilang, suara Mas Rio hilang gitu. Proses gitu. Pada akhirnya sampai ke yang sekarang tuh suaranya aman dua-duanya gitu. Terus udah mulai terasa lah suara editing khas podcastnya tuh terasa gitu. Dan itu proses gitu. Dan gue ketika ditanya orang, gue nggak gengsi buat bilang kita pakai mic murah kok. Sampai itu tuh ada tamu kan yang mic kan mahal ya mas. Dia ini jadi ada satu tamu, dia tuh
excited sampai beli mic mahal. kayaknya gue harus beli mic baru. Mic mahal. Belilah dia mic baru. 800.000 harganya tuh. Nah terus kebetulan waktu itu luar kota ya mas orangnya. Nge-zoom lah kita. Kayak Zoom kita podcast Ditunjukin. sama tamu ini. Tunjukin kan on cam. Wih, mic baru nih mas kan, biasa kan ini kan rehearsal terus ini dulu lah baca-baca skrip gitu sambil ngenakin dulu nih biar vibes-nya enak nih, biar kayak ngobrol lah, biar lebih ngalir gitu. Wih, mic baru nih mas. Oh iya baru beli. Itu mas pakai mic apa gitu. Nah saya mah murah ini. Nah terus udah dong berjalan lah nih podcast. Udahlah sejam, kira-kira podcast sejam. Di akhir itu biasa kan ya kita ada ngobrol-ngobrol lagi lah gitu setelah podcast. Nah si tamu ini bilang, itu serius mas, harganya ratusan ribu mas. Bagus loh tadi suaranya. Mic saya mendem-mendem tadi. Mic apa itu mas? Coba ini share linknya ke saya gitu. Spill beli juga lah katanya. Akhirnya spill. Iya. Mic yang dipakai itu kita makanya gue memang mic itu gue ngumpulin uang untuk you know lah Vigo berapa dan gue masih mengumpulkan uang untuk beli itu. Padahal kalau ngomongin beli sekali jadi bisa aja sebenarnya, cuman bisa nih ngumpulin ini, oh ini harusnya segini, gue calculating dan gue nggak gengsi buat nabung dulu deh gitu kan. Iya. So gue sempat beli mic yang nyolok ke Android itu, terus coba recording gitu kan. Oke, kurang dapat nih gitu kan, angin segala macam, terus beli mic satu, coba deh beli satu, tayanglah podcast pertama 2022 April kalau salah ya, tayanglah gitu kan. Dengan keberanian gue dan saat pakai komputer, gue ngoceh aja, ngedit cuma pakai Audacity gitu kan, dan gue lagi sih buat ngakuin bahwa skill editing gue jelek, gue bilang sama dia, gue gak bagus ngedit, gue cuma pakai waktu itu masih ini kan, bahkan waktu dulu masih audio doang kan, audio dan gue bilang kerja, gue gak bisa aja pakai Premiere gitu-gitu, gue gak ngerti, gue bodoh lah gitu kan, ya udah pakai Audacity aja, terus gak ada intro mas, intronya gitu, halo semua. Gitu udah kayak akhirnya kan sekarang bikin lah ini apa bumperan lah gitu. Iya, dan ya bisa bayangin 1, 2, 3 kan ya menurut gue step up-nya lumayan panjang gitu, nggak gue beli proper, gue bukan yang punya banyak uang terus beli gitu, gue nggak gengsi buat memulai sesuatu dari tahap bawah gitu kan. Soalnya ya pada akhirnya nama kan adalah doa ya. Kreatif dan bertumbuh gitu. Kita mencari cara sekreatif mungkin untuk kita bertumbuh ya seperti sekarang ini gitu. Sampai ada klien yang minta buat coba dong bisa nggak podcastnya dibawa keluar. Gue udah gak sadar pakai tas arsitek itu yang bulat itu, dan gue masukin semua alat mic dan armnya, lengannya ke sana, perkabelan segala macem, gue bawa, dan gue bawa laptop yang bisa Rijal pakai untuk editing, gue bawa tuh, kita bawa terus kita hadirkan di sana, terus dia kayak kita present lah, dia pengen tahu caranya gimana, kita present, setup, gini mas gitu, emis dia begini gitu. Karena memang simple banget ya gitu setup kita tuh, 1 laptop, 2 mic, kabel colokan, udah. Gue pernah update deh, pernah update di IG ya, terus orang udah nanya, bukannya proper bro alat lo? Ya ini ala kadarnya gue tidak bilang gue pakai alat terbaik lo. Enggak, dan gue sempat ngomong kayaknya bisa lo pakai, gue sempat bilang sama dia kayaknya bisa aja pakai iPhone ini terus kita connect ini segala macam gitu kan, gimana caranya gitu, cari cara lah gitu. Iya, pakai webcam gimana sampai akhirnya dapat settingan kayak gini kan. Ini bukan ruangan podcast sebenarnya, ini ruangan meja magang sebenarnya gitu kan, ruang podcast di dalam, ini ruangan kerja sebenarnya.
Kalau dibalik kameranya sebenarnya di sini ada papan tulis gitu buat Iya. coret-coret anak-anak gitu. Kalau yang episode sebelumnya kan di ruangan kita nih. Iya, yang ruang satunya, kerja kita kan di dalam kan. justru yang season 4 episode pertama di ruang podcast. Nah itu Iya. kan itu juga banyak kendala sebenarnya dari mulai itu belum beli mic Iya. wireless ini, banyak kendala gitu bagi gue. Gue nggak gengsi videonya jelek, yang penting ada dulu. Terus juga kan kalau perkembangan kalau dengan wireless ini teman-teman bisa ngelihat setupnya lebih clean kan, kita mau lebih clean gitu. Dan kalau pakai mic wireless juga kita lebih leluasa nih gerakannya. Kalau pakai si mic yang ada lengannya, ada armnya, otomatis kita mau gerak senggol. Dan kodarullahnya tuh kita punya mic yang senggol dikit tuh bunyi gitu. Jadi mengganggu ketika kita lagi ngomong gitu. Kalau gini kan lebih aman kan. Mau kita senggol-senggol gini, dia nggak bunyi tuh mic-nya. Ini 2006 ya? Mic-nya beli 2022. Berarti berapa tahun tuh? 4 ya? 4 tahun kan? 4 tahun pakai itu, Bos. Ya, 4 tahun. Pakai itu. Terus bisa beli mic. Berarti dua season lah ya pakai mic yang ada lengannya itu ya. Kurang lebih ya? 2,5. 2,5 ya. Season 3 kan masih pakai. Season 3 ya. Season ini shifting. Ya. Pelan-pelan itu. Karena memang nanti visinya si kreatif bertumbuh adalah kita mungkin nggak akan netap di satu tempat gitu. Karena ya kita mau live up the name lah ya Mas gitu. Keliling Indonesia. Pengen ya ini salah satunya biar lebih ringkas gitu, biar lebih simple setupnya. Kita beli yang wireless. Ini tuh bener-bener sangat simple teman-teman. Kalau mau ini kan karena kebutuhan ini aja ya, gambar gitu kan, dan ini bisa dibawa. Ini kan karena kita di kantor jadi alatnya lebih banyak nih, kita bisa pakai webcam, terus kamera HP pakai 2, terus nih kita ada laptop juga nih nyambung ke OBS Studio nih, kalau teman-teman tahu itu buat recordingnya gitu. Pakai mic wireless, ada colokan segala macam. Tapi kalau mau lebih simple sebenarnya bisa gitu. Jadi ya udah bawa 2 mic ini wireless ini, bawa 1 HP, kalau bisa kameranya yang agak bagusan, mungkin pakai iPhone atau apapun itu. Bawa 1 kabel Type C sama bawa 1 tripod. Oh, ini. Udah gitu doang. Ini. Buat teman-teman yang lagi kerja atau punya usaha, percaya apa enggak? Kita nggak pakai admin, atau betul, operator. Sorry, kita nggak pakai operator. Ini kalau kalian lihat setup kayak gini, ini ada audio man-nya nih di belakang. Tidak. Itulah kenapa kita tadi ngelihat mic kita, karena kita ngecek nih nyala kagak nih. Jangan sampai kita udah ngoceh mati gitu kan. Tadi gitu. sempat mati. Tadi sempat mati. Gua nggak tahu ini nyala apa enggak. Kalau ini nyala berarti kita ini tayang. Kalau enggak, karena udah jam 12:30 kan. Iya. Karena tadi mati, terus gue berdua duduk di bawah, yang si nyentuh kayak mau gimana nih Mas? Ada fase kayak lanjut apa enggak ya, gini kayak kesel gitu, cuman ya kita nggak punya operator, dan gue tidak gengsi untuk ngatur kayak gini. Bagi gue, kalau lu pengusaha, lu nggak gengsi buat start dari nol. Karena gue pernah, gue nggak sebut nama ya, pernah punya pengalaman datang ke gue dengan, ayo Mas Tio ikut ini ke kreatif business school, apalah namanya, terus dengan harga sekian. Gue nggak berani, gue punya uang segitu tapi gue tidak berani. Dari gue bilang sama Rijal, ya Rijal bilang nggak ikut aja Mas, gue nggak berani aja karena uang segitu bisa gue puter. Ada kalau kata leader gue dulu tuh ahlul workshop. Ya, jadi orang sukanya ikut workshop aja gitu. Iya, maksud gue mending gue puter, gue belajar dari hal lain. Dan gue ketika dia menjelaskan, kayak gue dapat itu gratis deh. Gue dapatnya dari jalur koneksi deh. Dan gue nggak gengsi buat datengin one by one pengusaha-pengusaha yang memang udah ya menengah atas lah. Terus gue datang ambil insight dari situ gitu ya. Mbak, Mas,
mau nggak ketemu tanggal segini ini tanggal sini, gue mau minta insight boleh nggak. Gue tuh dengan humble gitu kan, terus dengan isi kepala yang kosong mereka welcome tuh, kayak lu kayak gini aman, nanya kondisi gue karena kok ngajak ngobrol gitu-gitu. Ya gue gak gisi bercerita kayak gini kondisi tenaga aku, kondisi podcast gini segala macam. Mereka welcome dan mereka bantu. Oh ini nih, kalau ini yang bisa dikembangin, ini terus yang bagus dari kita kasih dari channel sini, gitu, ya. Dan mereka ngebantu lewat ketika ada yang nanya ini itu, artinya gue dapat dari si ini nih, dapat dari sini nih. Oh kerjasama soal AI sama ini dapatnya dari sini nih. Alhamdulillahnya kan menghasilkan gitu kan. Itu ini di luar dari gue ngurusin yang lain lagi gitu kan. Jadi gue nggak ngisi buat cerita, akhirnya banyak yang bantu lah gitu kan. Kalau kita udah gengsi cerita kondisi kita dan gengsi tadi beli sesuatu yang harus brand new ya bahasanya, apa sih BNIB apa sih, brand new inbox ya, nah kayak gitu, barang branded ya. Gue gak akan bisa ngebayar ini ataupun timnya beliau nih gitu kan. Karena timnya beliau gue ngomong aja gimana ya, gue punya segini doang nih, bisa nggak ya? Aman mas, yang penting kan ini magang segala macam, yang penting bayar, makan dikasih. Sampai jar gue kalau nanti hire cuma bisa segini doang, aman nggak ya? Gue selalu mau tanyakan tuh karena gue cuma takut gitu, bukan gengsi kayak bisa bayar gitu kan. Itu karena di kita juga khususnya di lingkaran kreatif tumbuh nih, ini bolong-bolong meja nih, udah bolong-bolong gue beli. Nggak kelihatan kan? Bolong-bolong nih. Iya, jadi di lingkaran kreatif bertumbuh podcast ini adalah jatuh ginian tuh kita punya culture bahwa kita tuh ya, ini seperti udah jadi episode juga ya, kita tuh harus memanusiakan manusia gitu. Jadi karena ya background kita juga berangkatnya dari nol lah ya, di dunia kerja, dunia kreatif segala macam, sampai akhirnya di titik diamanahin sama yang di atas punya posisi gitu untuk ngebantu teman-teman yang entry level gitu ya, teman-teman yang masih lagi cari jati dirinya. Ya akhirnya kita akan mengakomodir orang-orang yang mau belajar gitu. Bukan justru malah merasa seperti senior yang ngelihat bisa apa lu junior, lu tahu apa, lu anak kemarin sore gitu-gitu. Kita nggak mentreat orang yang baru mau terjun di dunia kreatif seperti itu, tapi lebih kepada kita sharing ilmu atau pengalaman yang udah kita lewatin. Perkara dia mau dengerin atau enggak, balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Karena sebenarnya fun fact-nya teman-teman, kalau kita ngajarin ilmu kita ke orang lain, justru ilmu kita bertambah, bukan berkurang. Kok bisa gitu? Ternyata dengan kita mengajarkan itu ke orang lain, kita jadi lebih ingat gitu. Step by stepnya, detailingnya, terus cara kita menyampaikan kan bakal beda tuh. Misalkan kita nyampein teori rumit nih ke anak yang misalkan baru mulai desain, kita nggak bisa pakai bahasa profesor desain untuk menyampaikan ke anak SMK misalkan gitu. Puyeng nih dia nih bahasanya, ini visual hierarkinya gini. Apakah kan gitu kan? Kita harus pakai bahasa anak SMK ini gitu. Kayak teman terakhir deh, teman dari gue adalah dan gue nggak gengsi buat ngambil insight dari yang lebih muda. Gue selalu punya filosofi gini. Contoh ya, ketika awal ketemu Rizal tuh, gue nggak tahu Rizal lebih banyak tahu daripada gue. Gue nggak tahu Rizal tuh tahu something yang gue nggak tahu, dan mungkin Rizal juga sama. Dia nggak tahu gue tahu sesuatu, dan akhirnya gue coba buat gimana sih? Gue nanya gitu kan, gue nggak sih buat nanya karena kalau secara usia ya lebih tua gue, secara pengalaman jam terbang mungkin lamaan gue, tapi gue tidak gengsi buat emang gimana aja ininya. Begini mas,
Ya udah coba dulu aja. Gue sama, kalau misalkan gue biasanya dengan gamblangnya ketika gue nggak ngerti, gue tinggal bilang nggak ngerti gue mas, gimana, ulangin gitu. Udah gitu aja, nggak ada aduh gue nggak ngerti nih tapi kayaknya gue gengsi dah, gimana cara ngomongnya ya, nggak ada tuh kayak gitu tuh. Iya. Ya udah aja ngomong gitu, mas gue nggak paham nih maksud lu nih, coba dah ulangin dah, atau lebih persimpel dah gitu, ulangin tuh gitu. Kayaknya itu sih yang jadi gambaran buat teman-teman, jangan pernah gengsi buat lo mau nanya, nanya aja. Terus lo mau beli barang second, gue tidak pernah bilang barang second itu jelek. Dan gue bahkan bilang ke Rizal, jangan gengsi kalau mau beli laptop second aja, nggak usah beli baru. Dan gue punya kendaraan pun nggak literally beli baru gitu kan. Dan memang gue nggak pernah gengsi ngakuin itu second, itu tahun lawas. Terus studio, gue bilang gue jual motor buat studio, gue nggak gengsi buat bilang. Pada nanya kemana motor, lah jangan nanya motor, nggak lihat gue sewa studio pakai apa gitu. Karena memang kondisi itu kan orang nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu ketika jujur itu lu bakal jadi gerbang buat buka rezeki sebenarnya gitu kan. Dan gue nggak gengsi untuk mengakui bahwa gue nggak bisa apa-apa di bidang tertentu. Akhirnya gue minta bantuan teman-teman kayak Rizal, gue nggak bisa di editing ini itu atau sosmed spesialis, ya Rizal yang jalan. Gue nggak bisa waktu itu gue nggak bisa IT segala macam, ya Raden yang jalan. Gue nggak bisa perbantukan magang waktu itu yang biar sekian, gue minta bantuan Denta gitu kan. Jadi gue nggak tidak gengsi untuk meminta sesuatu ke orang lain dengan attitude yang ada gitu, dengan respect dan attitude yang gue punya gitu kan. Gue nggak tahu itu gue jelek apa enggak di mata orang, tapi yang penting gue respectin orang aja. Jadi intinya nih sedikit recap juga ya untuk episode kali ini, itu kita utamainlah fungsi, jangan utamain gengsinya. Terus jangan juga gengsi dan bikin diri kalian tuh justru malah melakukan hal yang negatif, kayak seperti tadi contohnya adabnya jadi kurang baik dan segala macam. Lebih baik menjadi diri sendiri teman-teman, lebih baik punya barang-barang yang fungsinya kalian benar-benar rasakan, manfaatnya benar-benar kalian rasakan gitu, dibanding punya barang-barang yang menuruti gengsi kalian, harganya mahal, memuaskan ego kalian, tapi secara fungsi itu bahkan kalian sebenarnya nggak butuhin gitu. Jadi jadilah orang yang mengutamakan fungsi bukan gengsi, dan jadilah orang yang humble ketika dikasih tahta atau jabatan, karena sesungguhnya harta dan jabatan itu ujian buat kalian yang sedang dalam fase bertumbuh gitu. Bukan nggak mungkin ketika kalian diuji di fase itu, kalian bisa aja jatuh lagi ke posisi bawah lagi, karena ya hidup tuh berputar, kadang berputarnya cepat, kadang berputarnya lambat, tergantung gimana nih respon kita saat di bawah, gimana respon kita saat di atas. Gitu sih teman-teman. Paling itu sih kalau dari gua. Masih ada tambahan sebelum kita tutup? Udah segini bos. Oke. Ya mungkin segitu dulu teman-teman untuk episode kali ini. Jangan gengsi, utamain fungsi. See you in the next episode. Dadah.